Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, gak terasa ya di Indonesia waktu berbuka puasa sudah tinggal 5 jam lagi. Sungguh waktu bergulir begitu cepat ya. Tapi gimana nih dengan yang menjalankan ibadah puasa di luar negeri? Apakah waktunya juga terasa berjalan cepat atau sebaliknya? Nah, untuk itu, kali ini di Inspirasi Ramadan, saya akan berbincang dengan Rizky Yudo, seorang mahasiswa Indonesia di Liverpool yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, selamat siang waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Mbak Enggar. Gimana kabar Mas? Ya, Alhamdulillah sehat. Berpuasa ya? Iya dong. Dan ini adalah puasa pertama ya dijalankan di Liverpool atau di negeri orang lain? Betul, karena saya kuliah di Liverpoolnya tuh baru September tahun lalu, jadi Ramadannya tuh baru ketemu sekarang. Oke, gimana nih rasanya waktu pertama kali ngejalanin puasa di negeri orang nih? Sebenarnya kalau awal-awal nih Mbak masih kayak di Indonesia sih, cuma nanti pas udah di akhir-akhir itu kan subuhnya udah 4:30, terus maghribnya 8:30 ya, itu jadi tantangan tersendiri tuh. Jadi kalau dihitung berapa jam ya puasanya kalau di sana? 18-an kayaknya deh paling lama deh. Wah, luar biasa. Selama ini di Indonesia aja cukup banyak kendala pastinya ya. Kalau di sana sendiri gimana? Selama ini udah hari keberapa ya? Kalau keempat ya, hari keempat berpuasa gitu. Ada kendala nggak selama puasa di Liverpool? Sejauh ini alhamdulillah sih nggak ada sesuatu yang berarti banget ya. Cuman ya karena di Liverpool mayoritas non muslim, jadi kadang kalau naik bus ada yang minum kopi, ada yang sambil makan coklat. Ya beda-beda jauh sih dari Jakarta. Jadi paling di situ sih menyesuaikan dengan orang-orang sini gitu. Terutama kalau pecinta kopi pasti udah nyium bau kopinya aja udah. Bener. Lewat KFC itu udah kayak, wah ini udah sumringah banget nih wanginya nih. Kalau sahur sendiri di sana gimana? Waktunya panjang juga kah atau dari maghrib menuju sahurnya itu cukup ini nggak? Cukup lama nggak? Kalau awal-awal nih karena baru masuk spring habis transisi dari winter itu masih cukup lama ya, karena maghribnya tuh kemarin jam 6:30, subuhnya itu di 4:30, jadi masih lumayan gitu. Cuman nanti pas sudah tengah-tengah spring nih di awal April ya sampai pertengahan April itu udah tarawihnya aja jam 9 Mbak. Jadi subuhnya itu jam 5 lah, pas sudah di pertengahan April. Jadi memang jam 5, jam 4:30. Jadi semakin lama semakin sebentar malamnya gitu. Karena kan udah mau masuk musim panas ya, udah mau masuk summer. Jadi karena summer mataharinya awet, jadi malamnya makin sedikit. Itu tandanya waktu berbukanya juga semakin sempit ya. Harus pintar-pintar. Selama beberapa hari ini menjalankan puasa di sana, ada nggak sih yang dikangenin seperti tajil berbuka puasa di Indonesia misalnya? Ya, yang paling dikangenin itu nggak ada ini ya, pedagang pinggir jalan tuh, yang jualan gorengan ya, yang jualan bubur candil, kolak. Nah itu nggak ada tuh di sini. Apalagi es buah ya. Bener. Kemarin habis buka puasa sama teman-teman, ya mayoritas bikin sendiri sop buahnya, terus gorengannya dengan harga yang berbeda tentunya. Kalau gorengan sendiri di sana per item berapa ya kira-kira? Nah, kalau di sini sih sebenarnya nggak ada yang jual Mbak. Jadi kita beli mentahan, terus dimasak sendiri gitu. Kalau tempe itu kayaknya 2-3 pound sterling deh per papan gitu. Itu sekitar dikali 18.000 lah.
Ya 40-an kayaknya paling murah. Gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah pernah di Amerika itu ada semacam bazar gitu, tapi memang hanya sekitar 1 kali selama bulan Ramadan gitu. Dan ada bazar itu yang buka juga orang Indonesia juga gitu. Di Liverpool sendiri ada nggak sih kira-kira? Sejauh ini sih belum ya Mbak, karena populasi orang Indonesia juga nggak terlalu banyak kalau di Liverpool. Cuman kalau di kota-kota sebelah itu lumayan ramai itu, kayak di Birmingham, di Manchester itu cukup banyak orang Indonesianya. Tapi kalau di Liverpool pelajarnya aja tuh kayaknya 60 deh. Jadi nggak gitu banyak sih gitu. Paling ya kalau ada biasanya bazar-bazar dari teman-teman Pakistan atau dari teman-teman Yaman yang populasi apa masyarakatnya cukup banyak di Liverpool. Gitu. Oke, Mas Yudo, ini di Liverpool kan sebagai mahasiswa pasca sarjana ya? Betul. Oke, tapi di Indonesia juga punya bisnis sendiri nih, benar ya? Iya, alhamdulillah. Bisnisnya Creative Agency itu seperti apa sih bidang usahanya? Kalau di bisnisku itu kita menyediakan jasa untuk video production nih Mbak Enggar. Jadi kalau ada company atau orang yang ingin bikin video, entah itu untuk endorsement atau rutinannya sih kita buat di channel YouTube ya. Nah itu bisa kita buatin tuh mulai dari skripnya sampai ke ngedit kayak gitu. Nah karena kerjaannya di situ, akhirnya ya aku sendiri ngambil S2-nya film Mbak di Liverpool gitu, biar cukup bisa mendalami dan mungkin pas pulang ke Indonesia bisa kolaborasi sama sinias-sinias muda di daerah-daerah kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Kalau seperti itu, apakah di bulan Ramadan ini malah makin banyak tawaran nih untuk bekerja sama? Sejauh ini sih nambah terus ya alhamdulillah. Karena kan apa namanya butuh untuk ningkatin engagement ya dengan audiensnya si public figure ini gitu. Jadi ya cukup banyak request sih beberapa hari terakhir. Itu terkait dengan Ramadan ini atau beda lagi? Di Ramadan ini. Tapi itu lebih banyaknya di channel YouTube ya? Betul, karena sejauh ini demand-nya lebih ke public figure yang punya channel YouTube, jadinya kita garapnya ke sana. Oke. Wow. Berarti sebenarnya bisa dibilang kalau di bulan Ramadan ini jadi malah banyak rezeki dari segi usaha Mas Yudo sendiri ya. Oke, nah kalau di bulan Ramadan nih, biasanya kalau di Indonesia sendiri kan kalau misalnya orang kantoran atau pelajar gitu, itu kan biasanya ada kortingan waktunya ya kan? Misalnya waktu kerjanya biasa selama ini 8 jam, tapi kalau di bulan puasa di korting 2 jam deh gitu. Nah kalau di sana nih, walaupun memang banyak yang non-Islam ya, itu gimana Mas menyiasatinya? Maksudnya biar selalu tetap semangat, tetap belajar tetap oke, bisnis tetap jalan, tapi ibadah juga tetap lancar pastinya. Ya, untungnya kalau S2 di UK ini Mbak Enggar, sebenarnya tergantung jurusannya sih. Cuman kalau di jurusan aku tuh kita 1 minggu kelas cuma 2 kali. Jadi itu benar-benar cukup fleksibel banget. Ya, meskipun 2 kalinya itu ada yang mepet waktu sholat sih. Cuman masih bisa disiasati karena ada musola juga di kampus. Akhirnya sejauh ini sih kalau di bulan Ramadan kita nggak terlalu ngerasa terganggu ya, karena memang kelasnya pun nggak rutin, dan urusan kantor juga kan urusan bisnis masih bisa dihandle remote malam-malam ya, karena beda waktunya jauh. Jadi di saya malam di sana pagi atau sebaliknya kayak gitu ya. Alhamdulillah masih bisa mengalokasikan untuk
kayak tilawah Al-Quran, terus juga untuk sholat duha atau sholat atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ya tantangannya sih di tarawih ya, karena tarawihnya cukup malam, jam 8 jam 9. Habis itu pagi aktivitas lagi, jadi agak badannya agak menyesuaikan di situ sih sebenarnya. Cuma kalau di aktivitas pagi dan siang sih alhamdulillah nggak gitu bermasalah sih. Digital creator biasanya kayaknya tidurnya sebentar deh. Kayaknya udah biasa ya. Iya begitulah kalau deadline. Oke. Di Liverpool sendiri walaupun tadi Mas Yuda sempat bilang kalau di sana tuh orang Indonesianya gak banyak yang tinggal di situ. Terus juga yang non Muslimnya juga lebih mayoritas gitu ya, benar-benar minoritas banget. Mungkin cuma berapa persen gitu ya. Tapi ada ini nggak sih keinginan antar sesama pelajar Indonesia juga atau mungkin masyarakat Indonesia yang tinggal di situ yang sama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk punya semacam buka puasa bersama gitu? Ya, sempat diagendakan sekali Mbak Enggar kemarin, dan kayaknya nggak akan lagi karena sejak ini kan sekarang per hari ini kita udah masuk British Summer Time. Itu jeda waktunya udah 6 jam dengan Indonesia. Artinya sekarang kita udah masuk GMT plus 1 nih. Jadi maghribnya itu udah semakin malam. Kalau kemarin maghribnya itu masih 6:30, sekarang udah 7:30 gitu. Nanti berangsur sampai mundur jadi ke 8:30. Jadi teman-teman terutama yang udah berkeluarga sih ya, itu mereka lebih prefer buka sendiri deh di rumah atau di masjid dekat rumah. Karena masjid juga cukup banyak sih di Liverpool alhamdulillah. Jadi kalau untuk bubur kayaknya enggak gitu, karena terlalu malam, yang berkeluarga juga anaknya kan udah jam tidur gitu. Jadi ya udahlah yang kemarin aja gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya pernah dengar kabar kah apa ada acara apa gitu untuk di Ramadan ini biasanya? Kalau dari KBRI atau KJRI biasanya kan suka ada acara tuh ya di setiap ininya. Iya, di KBRI juga kemarin di London ada buka puasa bersama sekaligus salat tarawih bersama sama Pak Dubas ya, sama Pak Desra. Dan kalau di komunitas-komunitas Muslim di kota-kota lain tuh biasanya memang punya ciri khasnya masing-masing ya Mbak. Kayak di Birmingham itu mereka bikin buka bersama sambil tarawih bersama juga, karena populasi Indonesianya besar tuh di Birmingham. Salah satu yang cukup besar selain London gitu. Ada ratusan orang lah, di atas 200 kayaknya populasi masyarakat Indonesianya. Jadi bergantung di kotanya. Kalau di Liverpool sih sejauh ini selama Ramadan itu lebih banyak dibuka puasa bersama aja gitu. Oke. Ini mungkin Mas Yudo punya tips juga nih buat teman-teman yang mungkin ngejalanin bulan puasanya sekarang ini bahkan lebih berat karena di negara yang terpanjang di waktu bulan puasanya ya. Ada sampai 20-an jam ya Mas ya. Benar-benar di Eropa agak utara tuh. Ya, ada tips atau pesan untuk teman-teman semua biar tetap semangat menjalankan ibadah puasanya? Kalau dari saya sih pertama pastiin fisiknya fit ya, karena inti dari puasa itu kan kita menahan hawa nafsu dan menjaga kondisi fisik kita gitu. Artinya kalau udah tahu nih kondisi badan agak lemah atau lagi gampang sakit, di pas sahur atau pada saat berbuka itu coba banyakin minum air putih dan minum vitamin ya atau obat gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan cukup cukup kuat nih kondisi fisiknya, itu bisa menjelang berbuka nih di sore-sore hari itu bisa jogging sederhana gitu. Itu selain untuk bisa ngejaga fisik, itu juga bisa ngebantu kita kayak istilahnya tanda kutip kayak ngebadanin dengan iklim sekitar gitu. Gitu. Dan yang terakhir ya sahurnya jangan pakai sesuatu yang
gampang aus ya kayak Indomie atau nasi goreng, itu kan gampang haus gampang lapar ya. Jadi coba dicari ide-ide sahur yang lain biar lebih bisa tahan lama gitu. Berpengalaman sekali ya, padahal baru pertama kali ya. Baru hari ini tadi Mbak saya sahur pakai Indomie Mbak. Oh iya, dan mulai kerasa nih ya berarti ya. Ya begitulah. Oke kalau gitu. Baik Mas Yudo, terima kasih sudah berbagi informasi dengan Voice of Sama-sama. Indonesia di hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan selamat beribadah puasa. Siap, terima kasih Mbak Inga dan kawan-kawan. Baik, pendengar Voice of Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Rizky Yudo, seorang mahasiswa dari Liverpool, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Liverpool saat ini, dan tadi berbagi bersama ya, kalau misalnya keadaan dan juga bagaimana cara menyiasati untuk bisa tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di negeri orang dengan jam waktu puasanya yang cukup panjang, tapi juga tetap semangat dan juga tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan juga dengan maksimal. Nah, untuk yang berikutnya akan ada inspirasi Ramadan selama bulan Ramadan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.